menjawab banyak pertanyaan dari kawan-kawan, ya, termasuk kawan SMP, kawan saya di kampung halaman, kawan alumni UI, kawan alumni UGM, kawan alumni Universitas Brawijaya, dan yang lainnya, simpatisan-simpatisan PKS. Tentang apakah benar Dewan Pakar mengundurkan diri, Dewan Pakar DPP PKS mengundurkan diri. Ingin saya sampaikan, bukan Dewan Pakar PKS yang mengundurkan diri, tapi ada beberapa anggota Dewan Pakar DPP PKS yang mengundurkan diri. Jumlahnya tidak banyak, hanya 19 orang dari 221 anggota Dewan Pakar DPP PKS, atau tidak lebih dari 9% anggota Dewan Pakar DPP PKS yang mengundurkan diri. Apa alasannya? Mereka tetap ngotot ingin supaya PKS kembali mengusung Mas Anies Rashid Baswedan menjadi calon gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029 bersama Muhammad Sohibul Iman. Seperti itu. Padahal satu, Mas Anies juga sudah ke PDIP dan PKS sudah menerima tawaran yang lama disodorkan ke PKS, yaitu mengusung pasangan calon gubernur Muhammad Ridwan Kamil yang diusung oleh Gerindra, Golkar, dan kawan-kawan dengan Bapak Suswono, kader dan pendiri PKS. Itu. Kenapa PKS pada akhirnya tidak mengusung Anies atau Mas Anies? Perlu kawan-kawan ketahui bahwa PKS adalah partai yang pertama kali dan istiqomah mengusung Mas Anies menjadi calon gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029. Kemudian itu sudah dideklarasikan 25 Juni tahun 2024. Beberapa hari atau beberapa saat setelah MK mengumumkan hasil pemilihan presiden, hasil keputusannya tentang pemilihan presiden dan lain sebagainya. Tapi kawan-kawan, saat itu belum keluar keputusan MK nomor 60 tahun 2024. Masih berlaku Undang-Undang Pilkada yang lama, di mana syarat untuk mengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, partai politik sendiri atau kolaborasi harus mempunyai minimal 22 kursi DPRD. PKS memang menjadi pemenang pemilu tahun 2024 di DKI Jakarta. Tapi kursi yang diperoleh 18 memang paling banyak. Tapi itu belum mencukupi syarat untuk partai politik bisa mengusung sendiri calon gubernur maupun calon wakil gubernur DKI Jakarta. Karena itu PKS harus berkolaborasi. PKS sudah mengeluarkan SK mengusung Mas Anies dengan mantan Presiden PKS, mantan Wakil Ketua DPR RI, mantan Rektor Universitas Paramadina, tokoh muda yang energik, cerdas, ramah, Muhammad Sohibul Iman atau MSI. Ya. Tapi jumlah kursi masih kurang. Nah, mau nggak mau harus berkolaborasi. Ya, dulu awalnya ada dua partai yang sepakat mengusung Mas Anies dan Sohibul Iman, yaitu Nasdem dan PKB. Tapi belakangan dengan alasan-alasan tersendiri yang cukup diketahui oleh pengurus dari masing-masing partai tersebut, partai-partai tersebut mengundurkan diri. Seperti itu. Tinggal PDI Perjuangan yang belum mengusung calon, kan?
PKS tetap mengusung Mas Anies sebagai calon gubernur DKI Jakarta bersama Sohibul Iman. Tapi jumlah kursinya kurang. Tinggal ada satu partai, PDIP, yang belum mengusung. Karena dulu Nasdem dan PKB sudah mengusung Ridwan Kamil. Kan? Nah, PKS sudah rendah hati. Mempersilakan Mas Anies, kalau memang wakil gubernurnya dari PDIP, PKS ikhlas. Tapi Mas Anies harus mau menjadi kader PKS atau ber-KTA PKS. Seperti itu. Tetapi Mas Anies kan berkeberatan alias menolak. Jadi PKS sendiri punya banyak kader yang berkualitas untuk dipasang menjadi calon wakil gubernur maupun calon gubernur. Tapi PKS tidak bisa jalan sendiri. PKS pun sudah mengusung Mas Anies menjadi calon gubernur berpasangan dengan kader PKS yang berkualitas, Muhammad Sohibul Iman. Tapi tidak bisa juga. PKS juga sudah turun gunung. Presiden PKS sudah melobi Ketua Umum Partai Nasdem dan PKB. Langsung loh Presiden PKS turun langsung melobi supaya mengeluarkan SK untuk dukungan Mas Anies sebagai calon gubernur dan Sohibul Iman sebagai calon wakil gubernur. Itu. Tapi sampai tanggal 5 belum ada SK dari partai-partai yang lainnya. Nah, PKS pun ikhlas kalau Mas Anies misalnya ber-KTA Nasdem atau PKB. Tapi Mas Anies kan nggak mau juga. PKS ikhlas posisi calon wakil gubernur diserahkan kepada partai lain asal Mas Anies ber-KTA PKS. Mas Anies nggak mau juga. Ya sudah. Sementara undang-undang yang lama berlaku, undang-undang pilkada yang lama berlaku apabila partai politik tidak mencalonkan calon kepala daerah di pilkada, maka sanksinya adalah pilkada berikutnya tidak bisa mencalonkan kepala daerah. Nah, di sisi lain, nih timnya Ridwan Kamil sudah lama mengajak bersatu PKS, mengusung calon wakil gubernurnya dari PKS, calon gubernurnya Ridwan Kamil, gitu kan. Karena Mas Anies belum berhasil membawa 4 kursi, ya akhirnya lewat dari deadline, PKS harus berpisah dengan Mas Anies dalam hal pengusungan kepala daerah DKI Jakarta. PKS menerima tawaran dari tim pengusung Muhammad Ridwan Kamil untuk maju pilkada, di mana calon gubernurnya adalah Muhammad Ridwan Kamil dan calon wakil gubernurnya adalah Bapak Suswono. Seperti itu. Nah, perlu kawan-kawan ketahui, PKS hanya berkolaborasi dengan partai pengusung Ridwan Kamil atau partai Koalisi Indonesia Maju hanya di Pilkada DKI Jakarta. Belum di tingkat nasional dan juga belum di pilkada yang lainnya. Terbukti di Pilkada Jawa Barat, PKS tidak bergabung dengan KIM, Koalisi Indonesia Maju. PKS mengusung atau berkolaborasi dengan Nasdem, mengusung calon gubernur Bapak Ustadz Ahmad Sayhu yang juga presiden PKS dan Bapak Ilham Habibie. Orang baik, orang cerdas, orang berkualitas, putranya Presiden ketiga Republik Indonesia Profesor Dr. B.J. Habibie. Di Tangerang Selatan, PKS tidak mengusung Ahmad Riza dan Marcel. PKS mengusung kadernya sendiri karena telah keluar keputusan MK nomor 60 tahun 2024. PKS mengusulkan Bapak Ruhanta dan Ibu Dr. Sinta. Dan juga yang lainnya. Seperti itu. Lalu kalau ada pertanyaan, kenapa PKS tidak kembali mengusung Anies setelah keluar MK nomor 60 tahun 2024? PKS ini partai politik yang punya marwah
tahu tata krama, tahu organisasi, tahu etika. Kalau PKS sudah tanda tangan kesepakatan mengusung pasangan calon gubernur Ridwan Kamil dan calon wakil gubernur Suswono, masa kemudian harus menarik tanda tangan itu? Ya, kan itu sudah ditandatangani. Dan menjadi pertanyaan, kenapa MK baru mengeluarkan keputusan 1 hari setelah PKS tanda tangan bersama tim pengusungnya Muhammad Ridwan Kamil untuk mengusung Muhammad Ridwan Kamil dan calon wakil gubernur Bapak Suswono. Seperti itu. Itu juga menjadi pertanyaan. Jadi kawan-kawan, PKS sendiri mendukung keputusan MK nomor 60 tahun 2024. Ya. Dukungan itu sudah disampaikan oleh Wakil Sekjen PKS pada Selasa. Sebelum ribut-ribut. Tapi sayang memang belum tersosialisasikan. Sementara di DPR hampir gabungan fraksi mendukung, kecuali PDIP, mendukung revisi Undang-Undang Pilkada. Yang alhamdulillah berkat dukungan dan perjuangan kawan-kawan mahasiswa dan masyarakat yang lainnya, revisi undang-undang tersebut dibatalkan karena bertentangan dengan keputusan MK nomor 60 tahun 2024. Nah, jadi karena itulah ada 19 orang anggota Dewan Pakar DPP PKS mengundurkan diri. Sekali lagi jumlahnya hanya 19, tidak banyak. Jumlah anggota Dewan Pakar DPP PKS itu 221. Yang mengundurkan hanya 19 orang. Itu dengan alasan tadi. Saya sebagai anggota Dewan Pakar dan juga kawan-kawan yang lainnya menghormati keputusan kawan-kawan 19 orang itu yang tergabung dalam 19 orang mengundurkan diri. Namun demikian hubungan silaturahim, komunikasi tetap terjalin seperti itu. Ya, tetap terjalin dengan baik. Dan kami menghargai pendapat-pendapat kawan-kawan tokoh-tokoh masyarakat yang semula tergabung dalam Dewan Pakar 19 orang tadi, tapi sekarang telah mengundurkan diri. Nah, kawan-kawan, apa sih itu Dewan Pakar? Ingin saya jelaskan. Dewan Pakar itu adalah organisasi kelengkapan di DPP Partai Keadilan Sejahtera. Dewan Pakar tidak hanya ada di Dewan Pimpinan Pusat, tapi juga ada di daerah-daerah, DPD maupun DPW. Seperti itu. Tugas Dewan Pakar adalah memberikan masukan-masukan baik diminta maupun yang tidak diminta, baik lisan maupun tertulis kepada Presiden dan pengurus harian DPP PKS. Baik untuk urusan yang berkaitan dengan partai maupun masyarakat ataupun yang berkaitan dengan masalah-masalah bangsa dan negara di dalam negeri ataupun masalah yang berhubungan di luar negeri. Seperti itu. Siapa yang diambil, yang ditunjuk, yang dipercaya menjadi anggota Dewan Pakar, tentu kriterianya ada di DPP PKS. Tapi rata-rata mereka yang diberikan mandat, kepercayaan, amanah, ditunjuk menjadi anggota Dewan Pakar adalah mereka-mereka yang sudah punya keahlian, sudah banyak prestasi, kan? Sudah ada hasil karyanya. Nah, untuk yang sipil pendidikannya beragam, mulai dari sarjana hingga doktor, bahkan tidak sedikit yang bergelar profesor, ya kan? Untuk yang TNI ada yang mulai pangkatnya dari letnan kolonel sampai purnawirawan bintang 3. Ya, Marsikal Madya, Laksamana Madya, seperti itu. Itu. Nah, anggota Dewan Pakar tidak semuanya orang baru. Ini juga saya mengkoreksi pada pendapat kawan katanya Dewan Pakar baru, orang baru. Oh tidak, bukan. Di Dewan Pakar sendiri banyak anggota Dewan Pakar yang berasal dari pengurus partai yang sudah lama.
Contohnya ketuanya Profesor Dr. Irwan Prayitno. Beliau salah satu pendiri dari Dewan Pakar, pendiri dari PKS. Beliau anggota DPR RI 3 periode, mantan Gubernur Sumatera Barat 2 periode. Sekarang berprofesi sebagai dosen. Kemudian ada Dr. Anton Apriantono, ada Dr. Ismail dan yang lainnya. Seperti itu. Saya sendiri sudah lama berkecimpung dengan PKS. Tapi baru ber-KTA PKS tahun 2022. Saya aktif di lembaga dakwah kampus di Masjid UI. Saya juga ikut pengajian. Saya jadi ketua Pusat Pengembangan Infak, ketua BPM FISIP UI, ketua umum Senat Mahasiswa UI. Dan saya juga sudah sering membantu PKS, sering diminta menjadi konsultan. Kemudian juga sering menjadi pembicara di berbagai event PKS berkaitan dengan pelatihan-pelatihan, terutama pelatihan strategi komunikasi, baik yang diselenggarakan oleh Dewan Syariah, kemudian juga oleh bidang-bidang lainnya, tidak hanya di pusat, di Jakarta, tapi juga di daerah lain, termasuk di Kalimantan, seperti itu. Dan banyak anggota Dewan Pakar lainnya. Seperti itu. Nah, tidak semua anggota Dewan Pakar kemarin mencalonkan diri jadi anggota DPR RI. Tidak semua anggota Dewan Pakar dicalonkan menjadi anggota DPR RI ataupun DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten. Tidak. Saya lihat hanya 10%, sekitar 10% dari anggota Dewan Pakar yang jumlah seluruhnya 221 yang kemarin mendapatkan mandat, mendapatkan tugas untuk menjadi calon anggota DPR RI. Tentu DPP PKS punya kriteria tersendiri menunjuk dan memberikan mandat atau amanah kepada anggota Dewan Pakar untuk menjadi calon anggota DPR RI. Seperti itu. Sama halnya dengan pilkada saat ini, tidak semua anggota Dewan Pakar diberikan mandat, kepercayaan, tugas untuk menjadi calon kepala daerah. Semuanya itu sangat bergantung pada kemampuan anggota Dewan Pakar masing-masing. Ya. Mampu atau tidak mampunya itu menurut penilaian pimpinan PKS sendiri, seperti itu. Ya. Dewan Pakar itu sendiri dibentuk bukan tahun 2024 ya. Salah itu, ada yang kasih pendapat di TikTok. Bukan. Dewan Pakar setahu saya memang dibentuk di masa PKS dipimpin oleh Presiden Ustadz Ahmad Sayhu. Nah, saya sendiri adalah anggota Dewan Pakar gelombang pertama. Saya dilantik 22 Januari tahun 2022. Sebelum saya ikut pendidikan Lemhanas. Tapi proses seleksi dan permintaan, seleksi dan seleksi administrasi dan sebagainya itu sudah dilakukan mulai pertengahan tahun 2021. Nah, gelombang pertama anggota Dewan Pakar yang dilantik itu berjumlah 36 orang. Dilantik pada tanggal 22 Januari tahun 2022 di Bidakara Pancoran. Itu. Terus tiap 6 bulan ada penambahan sesuai dengan kebutuhan dari DPP PKS itu sendiri. Sampai sekarang akhirnya berjumlah 221 orang. Ya. Itu. Nah, karena perbedaan pandangan tentang pencalonan Mas Anies kemarin itulah ada kawan-kawan anggota Dewan Pakar, jumlahnya tidak banyak, hanya 19 orang. Tidak lebih dari 10%, saudara-saudara. Namun demikian, kami tetap menghormati tokoh-tokoh masyarakat tersebut yang dari anggota Dewan Pakar yang mengundurkan diri. Kami menghormati dan kami juga menyesalkan, harusnya berbeda pendapat, tidak harus mengundurkan diri, gitu kan? Termasuk Profesor Irwan Prayitno pun menyesalkan, harusnya tidak mengundurkan diri. Tapi kita semua tidak punya hak untuk menahan seseorang,
mau masuk atau mau mundur ya terserah gitu. Namun demikian hubungan kerjasama dan komunikasi masih akan terus terjalin dan terbina seperti itu. Itu tambahan satu lagi kawan-kawan, PKS tidak atau belum bergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Belum. Ya. PKS hanya berkoalisi di Pilkada Jakarta. Ya, di Pilkada Jakarta. Itu. PKS tetap beroposisi dengan rezim Jokowi. PKS punya sejarah kerjasama yang baik dengan Pak Prabowo. 2014 PKS mendukung Pak Prabowo. 2019 PKS mendukung Pak Prabowo jadi calon presiden. Jadi PKS sudah membina hubungan yang baik dengan Pak Prabowo. Tapi apakah PKS menjalin kerjasama? Ya kerjasama sih tetap terjalin. Tapi yang namanya politik belum. Baru pada tataran pilkada daerah khusus Jakarta. Jadi jangan salah. Oh PKS sudah gabung dengan rezim Jokowi. Enggak. PKS tetap beroposisi dengan Jokowi. Itu. Kalau bekerja sama dengan Prabowo ya 2014, 2019 kita udah bekerja sama dengan baik dengan Pak Prabowo. PKS mengusung Pak Prabowo jadi capres 2014. PKS juga mengusung Pak Prabowo sebagai capres tahun 2019. Soal kerjasama tingkat nasional belum. Ya, baru kerjasama di Pilkada Jakarta. Yang lainnya belum. Tadi sudah saya sampaikan, terbukti Pilkada Jawa Barat, PKS tidak berkoalisi dengan Kim. PKS berkoalisi dengan Partai Nasdem mengusung Ustadz Ahmad Sayhu sebagai calon gubernur Jawa Barat dan Bapak Ilham Habibie, orang baik, putranya Pak Habibie, orang yang berkualitas untuk menjadi calon wakil gubernur. Kemudian di Tangerang Selatan, PKS tidak bergabung dengan Kim, ya. PKS mengusung kadernya sendiri. Nah, juga daerah-daerah lainnya. Gitu ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kawan-kawan semuanya. Teruslah dukung, kritisi Partai Keadilan Sejahtera untuk menjadi partai yang istiqomah menyuarakan kebenaran, membela kepentingan rakyat Indonesia. Jangan tinggalkan PKS. Karena PKS sudah terbukti partai yang membela rakyat. Partai yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya partai yang berlandaskan 1 Pancasila, 2 Undang-Undang 45, yang ketiga Quran dan hadis. Seperti itu. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa lihat partai yang istiqomah menolak kenaikan BBM, ya kan? Menolak Undang-Undang Cipta Lapangan Pekerjaan, menolak Undang-Undang IKN, dan menolak undang-undang yang memberatkan, menolak rancangan undang-undang yang memberatkan masyarakat, menolak kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberatkan masyarakat. Selain itu juga PKS punya sikap, kalaupun berkoalisi misalnya dengan Kim di Pilkada DKI Jakarta, gitu kan, atau nanti ya walau alam, gitu kan, PKS tetap akan memperhatikan, memprioritaskan kepentingan rakyat. Terbukti waktu PKS berkoalisi dengan Presiden SBY, PKS bergabung dengan kabinetnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PKS tetap menyuarakan kepentingan rakyat. Kalau ada kebijakan yang menyimpang atau kurang baik dengan masyarakat, PKS akan kritis. Gitu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dukung terus PKS, bantu PKS untuk tetap istiqomah, dan berikan kepercayaan pada PKS. Ya. Oh ya, satu lagi. PKS tetap menjaga hubungan baik dengan Mas Anies.
PKS mendorong Mas Anies supaya bisa menjadi calon gubernur sehingga bisa berkontestasi dalam Pilkada DKI Jakarta. Kalaupun misalnya tidak, PKS tetap menganggap Mas Anies adalah tokoh perubahan. PKS tetap berharap Mas Anies bisa maju di pemilihan presiden tahun 2029 untuk bisa memberi warna, memenuhi aspirasi rakyat, sekaligus juga kalau memang Allah ridhoi dan dikehendaki oleh rakyat, Mas Anies bisa menjadi presiden yang membawa Indonesia lebih baik lagi di tahun 2029. PKS tetap hormat dan respect sama Mas Anies. Nah, karena itu kita berharap PAN seberatnya Mas Anies, ya stoplah mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan buat PKS ya. Kita saling menghormati, kita saling menghargai. Tadi di situ. Kenapa setelah keluar keputusan MK nomor 60 tahun 2024 PKS tidak balik mendukung Anies? Nah, untuk hal itu ingin saya jelaskan, PKS tidak bisa. Karena apa? Karena PKS sudah tanda tangan dukungan pasangan calon gubernur Ridwan Kamil dan calon wakil gubernur Suswono. Kalau PKS narik diri pada udah tanda tangan bersama pimpinan-pimpinan partai lainnya, nanti dianggapnya PKS main-main. Tapi yang belum tanda tangan, PKS tidak jadi mencalonkan. Contohnya Tangerang Selatan, PKS mencalonkan Bapak Ruhanta ya dengan Ibu Dr. Sinta, dan Pilkada Jawa Barat mencalonkan Bapak Ilham Habibie dan Presiden Ustadz Ahmad Sayhu untuk masyarakat Jawa Barat yang lebih baik, lebih makmur, lebih sejahtera, dan lebih agamis. Seperti itu. Ya, dan juga yang lain-lainnya. Dan ada hal-hal yang nanti akan yang tadi disampaikan oleh Dewan Pakar kepada Presiden PKS, nanti Presiden PKS akan menyampaikan kepada Majelis Syuro. Satu lagi kawan-kawan, keputusan yang dibuat oleh PKS itu bukan keputusan yang dibuat oleh orang per orang, bukan. Kan? Beda dengan partai-partai lain. Keputusan yang diambil oleh PKS, keputusan yang dibuat oleh PKS adalah hasil musyawarah 99 anggota Majelis Syuro Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Ya, sekali lagi, keputusan kebijakan yang diambil oleh DPP PKS bukan keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh orang per orang, bukan. Tapi keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah 99 anggota Majelis Syuro DPP PKS. Ya, itu. Nah, siapa 99 anggota Majelis Syuro itu? 99 anggota Majelis Syuro itu adalah orang-orang yang paham, mengerti ilmu agama. Ya, mantan-mantan presiden PKS, tokoh-tokoh yang berpengalaman di baik kementerian maupun kepala daerah. Salah satunya Profesor Dr. Irwan Prayitno, Dr. Ahmad Heriawan, Dr. Hidayat Nur Wahid, selain Habib Salim Segaf Al-Jupri. Mereka semua adalah orang-orang bijak, orang-orang yang tawadu, orang-orang yang takut sama Allah, orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW, orang yang mencintai rakyat dan bangsa serta negara Indonesia. Jadi keputusan yang dibuat oleh PKS bukan keputusan Presiden PKS, bukan keputusan Ketua Majelis Syuro, bukan, tapi hasil musyawarah 99 tokoh ulama yang duduk di Majelis Syuro Dewan Pimpinan Pusat PKS. Dan sebelum mengambil keputusan, sebelum musyawarah,
itu biasanya proses pengambilan keputusan dimulai dengan sholat berjamaah, lalu sholat tahajud, zikir, dan lain sebagainya. Sehingga keputusan yang dibuat itu tidak salah arah. Ya, tidak salah arah. Tapi keputusan yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mungkin sekarang dikecam oleh masyarakat, tapi lihat nanti hasilnya. Seperti itu, yang penting tidak salah. Jadi gitu, kawan-kawan, termasuk soal pilkada, koalisi dengan Kim di pilkada Jakarta ya, pilkada Jakarta ya. Nah, itu keputusan yang dibuat oleh 99 tokoh ulama, masyarakat, pemimpin yang tergabung dalam Majelis Syuro. Bukan keputusan ataupun kebijakan yang diambil atau dibuat oleh satu orang saja. Demikian, semoga penjelasan saya ini bisa dimengerti. Yuk sekarang kita satukan silaturahim persatuan kita doakan supaya Jakarta mempunyai gubernur yang bisa membawa Jakarta lebih baik lagi, maju kotanya, sejahtera warganya, juga daerah-daerah lainnya. Demikian juga Jawa Barat. Jawa Barat semoga nanti terpilih gubernurnya yang bisa membawa masyarakat Jawa Barat lebih sejahtera, lebih religius, agamis, lebih maju. Ya syukur-syukur Ustadz Ahmad Sayhu, atau bukan syukur-syukur ya, saya juga mohon doa dukungannya supaya Ustadz Ahmad Sayhu dan Ilham Habibi terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, sehingga bisa membawa Jawa Barat menjadi daerah yang lebih sejahtera, lebih maju, dan lebih agamis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.